Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinaya dari kelas 11 IPS 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priska Adila Ramadhani dari kelas 11 IPS 7. Berikut adalah jenis-jenis kelompok sosial. Jenis-jenis kelompok sosial. Jenis kelompok sosial berdasarkan pada ada tidaknya organisasi hubungan sosial antara kelompok dan kesadaran, yaitu yang pertama, kelompok statis. Kelompok statis adalah kelompok yang bukan organisasi. Tidak terdapat hubungan sosial dan kesadaran jenis di antara individu dalam kelompok tersebut. Contoh, kelompok penduduk anak dan remaja berusia 5-19 tahun di sebuah desa. Yang kedua adalah kelompok kemasyarakatan. Kelompok kemasyarakatan adalah kelompok yang di dalamnya terdapat persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya. Ketiga, kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis serta berhubungan satu sama lain, akan tetapi tidak terikat dalam suatu ikatan organisasi. Contoh, kelompok pertemuan ikatan alumni, organisasi mahasiswa. Yang keempat, kelompok asosiasi adalah kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan persamaan kepentingan pribadi serta kepentingan bersama. Contoh, negara, universitas, perusahaan-perusahaan tertentu. Jenis kelompok sosial berdasarkan interaksi sosial, yaitu yang pertama adalah kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial. Anggota-anggotanya saling mengenal secara dekat dan berhubungan erat di dalam kehidupan. Atau jika menurut Georg Hohmann, kelompok primer adalah sejumlah orang yang terdiri dari beberapa orang yang seringkali berkomunikasi satu dengan yang lainnya, sehingga setiap orang mampu berkomunikasi secara langsung, bertatap muka tanpa perantara. Contoh, keluarga, RT, kawan sepermainan, kelompok agama, dan lain-lain. Yang kedua adalah kelompok sekunder. Kelompok sekunder merupakan sekelompok individu yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang tidak secara langsung, secara berjauhan dan ikatannya kurang erat, sehingga hubungan ini lebih bersifat objektif. Contoh, partai politik, himpunan serikat kerja, dan sebagainya. Jenis kelompok sosial berdasarkan solidaritas yang terbentuk antar anggota, yaitu solidaritas organik. Solidaritas organik merupakan solidaritas yang sifatnya mengikat masyarakat yang kompleks dan telah mengenal adanya pembagian kerja teratur, sehingga para anggotanya telah disatukan dari adanya rasa saling ketergantungan antar anggota. Peranan dan struktur yang terbentuk di dalamnya juga sudah jelas. Yang kedua adalah solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik merupakan solidaritas yang muncul pada individu-individu dalam kelompok yang sifatnya masih sederhana dan diikat oleh rasa kesadaran yang belum menyeluruh serta belum mengenal adanya pembagian kerja di antara para anggota kelompoknya. Peranan dan struktur yang terbentuk pun juga belum begitu jelas. Jenis kelompok sosial berdasarkan identitas diri, yaitu yang pertama in-group. In-group merupakan kelompok sosial dengan anggota individu yang mengidentifikasi dirinya dengan kelompok sosialnya. Sifat-sifat in-group umumnya berdasarkan adanya faktor rasa simpati dan selalu mempunyai perasaan yang dekat dengan anggota-anggota dalam kelompok. Contohnya kumpulan guru. Kedua, kelompok out-group merupakan kelompok sosial yang oleh individu di dalamnya diartikan sebagai lawan in-groupnya. Sifat out-group ini umumnya selalu ditandai adanya sifat kelainan yang berwujud antar anggota
dan antipasi sehingga terdapat kaitan erat dengan istilah kami, kita, dan mereka. Contoh, kami adalah guru, sedangkan mereka adalah dosen. Kami adalah polisi dan mereka adalah tentara. Jenis-jenis kelompok sosial berdasarkan ikatan dalam kelompok, yaitu pertama, paguyuban. Paguyuban juga dikenal sebagai gaminsep. Ini adalah kelompok sosial yang terdapat ikatan erat dan harmonis antara anggotanya. Mereka memiliki ikatan batin dan hubungan yang berlangsung ini bersifat informal. Adapun ciri-ciri paguyuban yaitu 1. Intimat, hubungan menyeluruh dan mesra. Kedua, privat, hubungan yang sifatnya pribadi dan dengan cakupan yang tidak terlalu luas. Ketiga, eksklusif, hubungan hanya untuk kita dan tidak termasuk orang yang ada di luar kita. Contoh, ikatan kumpulan mahasiswa yang berasal dari kota yang sama, keluarga, RT, RW, partai politik berlatar belakang agama. Kedua, patembayan. Patembayan juga dikenal dengan sebutan Gesellschaft, yakni kelompok sosial atau kehidupan publik yang hanya bersifat sementara dan semu. Bentuk kelompok ini lebih sering terdapat dalam hubungan atau ikatan perjanjian berdasarkan pada ikatan timbal balik. Contoh, ikatan antara pedagang, organisasi dalam sebuah industri maupun pabrik. Jenis-jenis kelompok sosial berdasarkan hubungan antara individu, yaitu pertama, kelompok primer atau primary group merupakan kelompok sosial yang para anggotanya mempunyai perasaan kebersamaan dan saling mengenal dekat, akrab, erat, dan intensif. Anggota kelompok sering bertatap muka dan berdialog, sehingga lebih akrab layaknya keluarga. Kelompok ini juga dikenal dengan sebutan kelompok face to face. Kelompok primer tidak mengenal pembagian tugas secara terpaksa, sehingga pembagian peran dan tugas dibagi berdasarkan pada rasa sukarela, simpati, dan kekeluargaan. Contoh, RT, RW, anggota kelas siswa. Kedua, kelompok sekunder, secondary group, merupakan kelompok yang di dalamnya terdapat kepentingan yang sama sehingga kerjasama didasarkan pada hitungan untung rugi. Anggota kelompok sekunder menerima dan membagikan tugas berdasarkan keahliannya serta mereka dituntut untuk bekerja secara maksimal agar dapat mencapai target bersama. Contoh, partai politik, kumpulan organisasi seprofesi. Kelompok formal adalah kelompok yang mempunyai peraturan-peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggota tersebut. Contoh formal group atau sering disebut juga association adalah perkumpulan pelajar, persatuan sarjana, lembaga pemerintahan, dan birokrasi ataupun organisasi formal. Organisasi sebagai suatu kelompok formal yang dibentuk dengan sengaja dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tujuan organisasi jelas sudah ditentukan dan wajib bagi setiap anggota untuk berupaya mematuhi peraturan yang ada dan mewujudkan tujuan organisasi. Sedangkan kelompok formal, kelompok ini tidak mempunyai struktur seperti pada organisasi yang memiliki aturan tertentu dan pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali yang menjadi dasar bagi bertemunya kepentingan-kepentingan dan pengalaman-pengalaman yang sama. Kerumunan kelompok informal muncul karena adanya peristiwa tertentu yang menarik perhatian banyak orang. Kelompok ini bersifat sementara dan terbentuk secara spontan. Kelompok ini disebut kerumunan. Kerumunan adalah kelompok yang tidak terorganisasi dan tindakan yang dilakukan cenderung destruktif. Mereka tidak memiliki pimpinan sehingga kurang bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.